Mbak, juga yang tidak kalah penting mungkin diversifikasi pangan. Kita ini sudah sangat tergantung pada dua komoditas utama, beras dan terigu. Terigu itu dalam minyak, sementara kita tahu terigu kita bukan produsen gandum. Jadi kita sangat tergantung impor. Beras kita masih beruntung, kita termasuk produsen besar gandum, produsen besar beras, tetapi penduduk kita besar sehingga demand-nya tinggi. Nah, ini yang mungkin perlu kita lihat nanti bagaimana pemerintah mengantisipasi. Tetapi dalam jangka pendek tadi, impor pangan kelihatannya memang menjadi pilihan pemerintah. Mengapa? Karena harus mempertimbangkan daya beli kelompok bawah yang 60-63% income-nya habis untuk pangan, Mbak. Mungkin tidak terasa di Mbak Anete, mungkin tidak terasa di kita, tetapi sangat terasa di masyarakat bawah. Dan ini luar biasa. Gitu, Mbak. Baik, Bu Ani tadi juga Ibu sampaikan China ini belum pulih perekonomiannya. Lalu sebagai negara yang menjadi partner dagang terbesar kita, apakah kita harus lebih waspada soal ini? Dan juga selain komoditas, sektor apa yang bisa digenjot pemerintah dan mungkin bisa lebih cepat memberikan dampak kenaikan? Baik, jadi ekspor kita ke Cina itu memang porsinya kan hampir 25% ya, Pak. Kira-kira 24,82% ekspor kita, total ekspor kita itu kan ke China. Sementara impor kita ada di angka 28,5%. Nah, pertanyaannya adalah bisakah kita mulai membalance impor kita dari China untuk kita lihat kembali? Apakah bisa dilakukan substitusinya? Karena impor kita dari China itu kan sebetulnya sebagian mungkin bisa dikerjakan di domestik. Misalnya ada alat-alat perlengkapan rumah tangga, gitu ya, Mbak. Ada keramik, ada tekstil dan produk tekstil. Kita kan ekspor loh produk tekstil dan alas kaki ke Amerika begitu. Sehingga kan ketika pasar Amerika terganggu, bisakah ini dipindah ke domestik dengan harga yang relatif kompetitif? Jadi import ini yang dari kita ke Cina ini perlu didetailkan, dilihat dengan seksama kira-kira komponen-komponen mana yang bisa produksinya dilakukan di domestik. Kaitannya dengan ekspor, memang ekspor kita ke Cina itu kan tadi masih ya barang tambang mineral dan tadi CPO, kemudian batu bara, besi baja, nikel masih didominasi itu. Apakah dimungkinkan kemudian, kan pemerintah sudah mengatakan juga mau lakukan hilirisasi dan lain sebagainya. Tetapi hilirisasi yang industri untuk mentah hilirisasinya ada di domestik. Sehingga value added-nya ada di domestik. Nah, Cina, Mbak, kalau lihat datanya sebetulnya memang masih ada kontraksi di ekspor dan importnya ya. Bulan Agustus ini, tetapi kontraksi ekspor dan impornya Cina kelihatannya menjadi lebih rendah dibandingkan Juni yang lalu. Misalnya ya, jadi ekspornya dan impornya Cina ini relatif kontraksinya menjadi relatif importnya terutama ya. Misalnya importnya Cina kan tadinya sekitar 12,4% year on year kontraksinya, sekarang di angka 6,8 year on year. Jadi relatif sebetulnya mengalami perbaikan dan mereka juga mulai melakukan stimulus. Tapi saya sih berpikir yuk kita punya domestic market yang besar kok di dalam negeri. Jadi kita bisa lakukan bagaimana ekspor kita yang kemudian tadi tidak masuk itu untuk di domestic market. Hanya kemudian tadi import kita. Saya concern di import ya Mbak, lebih concern di import karena import kita ke Cina itu kan 28%. Kalau di retail masing-masing mungkin banyak hal yang bisa dilakukan di domestik, produk produksinya di domestik.